Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Selasa, 26 September 2023. Renungan akan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21 dengan tema Yesus, anak yang kurang ajar. Hampir di setiap budaya di bumi ini diajarkan tentang pentingnya hormat dan taat kepada orang tua. Dalam tradisi Yahudi, hormat kepada orang tua bahkan menjadi satu dari 10 perintah Allah. Dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12 diperintahkan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Perintah ini mencakup semua tindakan baik, dukungan material, hormat dan ketaatan kepada orang tua, sekaligus menghindari kata-kata kasar dan tindakan yang mencederakan. Kalau demikian, lalu, apakah Yesus bersikap kurang ajar terhadap ibunya? Ketika ada orang yang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau, ia malahan menjawab mereka, ibuku dan saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kalau itu benar, sudah sepantasnya Yesus dihukum mati sesuai hukum Taurat. Akan tetapi, tidaklah demikian adanya. Dengan jawaban itu, Yesus tidak bermaksud untuk menyangkal ibunya. Yesus juga tidak sedang berkata kasar maupun mengatakan sesuatu yang buruk tentang perempuan yang melahirkannya. Dengan mengatasi kekerabatan alamiah, Yesus mengarahkan para pendengarnya pada suatu keluarga baru, suatu keluarga yang didasarkan bukan pada ikatan darah atau kesukuan, melainkan keluarga baru dalam roh kerajaan Allah. Dalam keluarga ilahi ini, kemampuan untuk mendengarkan sekaligus melaksanakan firman Allah menjadi tolok ukurnya. Mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah adalah prinsip dasar dan kunci dari kemuridan yang memasukkan seseorang dalam lingkaran ikatan keluarga ilahi. Kendati sepertinya ada dua syarat, mendengarkan dan melaksanakan. Faktanya, ini adalah kondisi yang tunggal. Karena hanya mereka yang menaati firman Allah, menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, menandakan bahwa mereka sudah mendengarkannya secara mendalam dan bukan hanya sekedar mendengar. Lalu, siapakah model dari mereka yang menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Allah itu? Tidak lain adalah Santa Perawan Maria. Justru dengan jawabannya, Yesus ingin menghormati ibu yang melahirkannya, sekaligus menegaskan dirinya sebagai putra Maria, yang dalam seluruh hidupnya menjadikan Allah sebagai yang utama, yang dikasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tenaganya, yakni dengan senantiasa mendengarkan dan melakukan kehendak-Nya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sebagai seorang anak yang taat kepada orang tuanya, Yesus pun mengarahkan seluruh hidup dan karyanya pada kehendak Allah. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus bukan anak yang kurang ajar. Sebaliknya, Ia adalah anak yang sungguh berbakti kepada orang tuanya, bukan saja kepada Maria, ibu yang melahirkannya, melainkan juga terutama kepada Bapanya yang di surga. Sahabat Rema yang terkasih,
sebagai anak yang berbakti. Dengan sabdanya hari ini, Yesus mengundang kita untuk menjadi saudara-saudarinya dalam keluarga Bapa sebagai anak-anak yang berbakti, yakni dengan mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Karena itulah ia pun mengajar kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Bahan permenungan bagi kita. Sudahkah aku menjadi pendengar dan pelaku sabda? Bagaimana mungkin aku dapat mendengarkan dengan baik kalau pikiran dan hatiku disibukkan dengan segala macam hal? Bagaimana mungkin aku mendengarkan secara otentik kalau hidupku dipenuhi dengan beragam distraksi dan gangguan? Di zaman digital ini, salah satu hal yang mulai langka adalah keheningan. Maka untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku sabda, marilah kita mohon rahmat keheningan batin dan kerendahan hati, supaya kita mampu mendengarkan sekaligus melaksanakan kehendak Allah dalam seluruh hidup dan setiap langkah hidup kita, sebagaimana diajarkan Tuhan. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati Anda dan seluruh keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.